Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bersama-sama di acara Info Sehat. Sepenggal acara yang mudah-mudahan mempersuasi kita semua untuk bisa lebih ringan melangkah ke depan dengan kesehatan baik jasmani atau rohani yang lebih teroptimalkan. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau sekaligus dapat bersama-sama beliau di saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, narasumber kita kali ini ada dua sosok yang luar biasa yang baju hitam, Dr. Amin Suharti. Beliau adalah spesialis rehab medik, dan Dr. Henry Hidayatullah yang dua-duanya lepasan dari Universitas Indonesia. Hari ini yang akan dibahas persisnya seperti apa, sebaiknya kita tanyakan saja pada yang akan membahasnya. Kita sapa beliau dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kerso hadir di acara kita. Persisnya terkait dengan speech delay ini gimana topiknya? Iya, jadi begini Bu. Ini kan pemirsa Rasil, ikhwan akhwat sekalian, di segmen Info Sehat kali ini kita kedatangan tamu ya Bu ya, dengan Dr. Amin, spesialis rehab medik. Nah, beliau ini karena terkait dengan rehab medik, beliau lagi menekuni tentang tumbuh kembang anak, khususnya terkait dengan perkembangan bicara anak. Nah, beliaulah sumber materinya saat ini kita eksplor lebih lanjut terkait dengan apa? Keterlambatan bicara pada anak dan peran daripada rehabilitasi medik, Bu. Kita akan membahas tentang itu. Meskipun ikhwan akhwat nggak semua anak-anak terlambat dalam bicara, tapi karena ini adalah bagian yang bisa saja terjadi pada keponakan kita kah atau siapapun juga, informasinya akan sangat-sangat membantu. Jadi keterlambatan bicara pada anak dan di mana peran rehabilitasi medik itu. Baik, Dr. Amin Suharti, silahkan menyampaikan yang memang betul-betul ingin kami simak dengan telinga jiwa kita. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radio Rasil dan Rasil TV. Kita dalam keseharian sangat penting untuk mengamati perkembangan dari anak. Mulai dari perkembangan fisik, motorik, kemampuan berjalan, perkembangan bicara tentunya, kemudian perkembangan untuk interaksi sosial, semuanya itu sangat penting dalam tumbuh kembang anak, terutama dalam 2 tahun pertama. Karena itu nanti yang akan menentukan sebagian besar perjalanan kehidupan berikutnya. Jadi selain dari perkembangan motorik, seringkali kita dapati akhir-akhir ini anak yang motoriknya tidak terlambat, jalannya sesuai usia, tapi bicaranya di 2 tahun belum bisa bicara, di 3 tahun belum bisa bicara. Nah, supaya tidak sampai terjadi keterlambatan yang mengakibatkan suatu hal yang fatal, kita harus deteksi dari dini supaya bisa diintervensi dengan baik. Mungkin kita perlu tahu nih, sebenarnya kan kita bicara ini sebenarnya kasusnya banyak nggak sih ya? Gimana Dr. Amin ya? Karena tetangga sebelah itu ngomongnya tidak lancar, padahal umurnya udah hampir 3 tahun. Dan terbata-batanya itu masih bunyinya pun artikulasinya juga nggak jelas. Nah, ini kasus testimonial tetangganya Bu Nuning. Dr. Amin, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya case-nya seberapa besar tuh? Ya, kalau di praktek sehari-hari yang kita jumpai, sekarang lebih banyak anak dengan keterlambatan bicara yang datang ya, daripada anak yang keterlambatan berjalan. Jadi bisa sekali
praktek misalnya itu tuh yang datang hampir 80% itu biasanya keterlambatan bicara, 20% yang keterlambatan yang atau gangguan yang lain. Keterlambatan bicara di sini banyak jenisnya. Ada yang dia sama sekali nggak ada kata spontan yang keluar, tapi ngoceh sendirinya banyak. Misalnya jadi kalau ngelihat angka dia bisa tuh spontan ngomong 1, 2, 3 atau seringkali 1, 2, 3 gitu ya karena tontonannya di YouTube dan sebagainya. Tapi memanggil orang tua sendiri pun nggak bisa. Mama, papa, ibu, bapak, umi, abi itu nggak bisa. Itu yang sering sekarang terjadi ya. Yang kedua seperti tadi Bu Nuning sampaikan, bisa bicara tapi ujung-ujung kata. Jadi kalau mau bola dia cuma bilang la atau boa. Nanti kalau sudah semakin diterapi jadinya boa. Jadi kata-kata yang berubah semuanya. Jadi yang ngerti cuma orang tuanya saja biasanya. Itu yang ada yang jenisnya seperti itu. Ada yang jenisnya dia mengerti perintah tapi nggak ada kata yang keluar. Nah, jadi kalau diperintah interaksi segala macam tahu biasanya orang tua suka cerita ya, tapi kok dia nggak ngomong sama sekali ya. Nah, itu ada jenis-jenis itu yang perlu kita perhatikan karena sebenarnya perkembangan bicara dan pada anak ini kan tidak langsung dia ngoceh banyak ya. Ada proses-prosesnya, ada tahapan-tahapannya yang kita sebenarnya bisa mengenali nih dari ini. Itu kalau stimulasi ikut ambil bagian nggak dari keluarga terhadap bagaimana si anak bicara? Sangat penting Bu Nuning. Karena apalagi sekarang era milenial ini, era gadget ya, seringkali di keluarga, interaksi dalam keluarga pun jadi berkurang. Dan kadang-kadang sering kalau yang ibu kebetulan di rumah sendiri tanpa asisten rumah tangga dan sebagainya, seringkali karena saya mesti ngerjakan sesuatu sehingga anaknya diberi gadget supaya tenang gitu ya. Jadi itu yang mempengaruhi jenis stimulasinya sekarang yang berbeda. Akhirnya anak jadi cenderungnya lebih pasif ya, menonton saja. Kalau nonton itu kan pasif, nggak ada interaksi, dia nggak perlu ngomong. Jadi dia paham, itu seringkali yang terjadi. Dia mau apa, dia ikut ketawa-ketawa kalau ngelihat itu. Kalau dia sedih, dia ikut sedih segala macam. Dia paham apa yang terjadi di TV segala macam. Tapi dia kan nggak perlu nimpalin ya, nggak perlu mengucapkan. Sehingga ya lebih pasif. Ya, anaknya mendengar saja. Jadi itu yang salah satu yang mempengaruhi juga terjadinya fenomena ini. Secara dominan, faktor itu saja atau ada yang lain? Ya, faktor itu memperberat kalau ada faktor yang lain. Gitu. Jadi kalau sekarang penelitian-penelitian yang terakhir itu dikatakan angka kejadian untuk autism spectrum disorder semakin tinggi. Autis. Nah, kalau anak dengan autis ditambah dengan lingkungan keluarga yang seperti itu, tentu akan kondisinya akan jauh lebih berat. Tapi memang dia pada dasarnya bukan lingkungan itu yang menyebabkan anak autis, tapi memang dia sudah punya bawaan sendiri yang memang autis gitu. Nah, meningkatnya kejadian autis ini memang belum diketahui apa penyebabnya, apa karena sekarang orang sudah ngeh gitu ya, kalau seperti ini tuh autis gitu. Itu salah satu penyebab yang paling sering. Yang kedua adalah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran ini sering lost, nggak kelihatan. Orang nggak nyangka gitu kadang-kadang. Tapi biasanya feeling ibu ini sangat kuat. Biasanya dia suka menyadari kok anak saya kayak nggak denger ya. Tapi kadang-kadang denial. Enggak lah gitu. Iya. Buktinya kalau motor datang denger tuh anaknya gitu. Nah, dia udah tahu itu papanya. Padahal suara frekuensi motor itu kan sangat tinggi ya desibelnya. Beda dengan kita berkomunikasi. Itu penyebab yang kedua, gangguan pendengaran. Yang penyebab ketiga seringkali karena proses keterlambatan di area yang lain juga. Misalnya memang prematuritas atau keterlambatan di berjalan juga, keterlambatan di motorik halus dan keterlambatan yang lainnya. Ya, yang nanti jatuhnya ke intellectual disability, itu salah satu penyebab keterlambatan bicara. Bu-ibu misalnya ngelihat nih indikasinya emang ada bakal speech delay, itu gimana ngelihatnya tuh? Ya, tanda-tandanya. Yang perlu diamati sebenarnya
sekarang sudah sangat banyak ya sumber-sumber yang kita bisa ikutin di media sosial, di Posyandu pun ada sekarang ya, yang namanya milestone. Jadi setiap anak itu sebenarnya sudah diketahui perkembangan secara umumnya. Kalau nggak sesuai dengan itu yang mesti kita waspadai. Ya, jadi dari bayi baru lahir itu biasanya usia 4 sampai 6 bulan itu mulai ngoceh-ngoceh. Wing istilahnya. Kadang-kadang dia ngikutin, udah mulai kontak mata. Nah, kalau kita lihat 4-6 bulan kok anaknya cenderung diem aja ya, kok nggak mau ngelihat, nggak ada respon. Kalau kita bilang dia nggak mau ngikutin, kadang-kadang kita senyum, bayi nimpalin senyum. Ya. Itu sebenarnya awal semuanya perkembangan bicara bahasa. Mulai dari 6 bulan itu. Kemudian nanti 9 bulan dia sudah mulai mama, dada, papa, walaupun belum untuk manggil, cuman ngoceh aja. 1 tahun yang pasti kita ingat, biasanya kan ulang tahun 1 tahun ya. Nah, 1 tahun tuh biasanya anak sudah bisa manggil entah itu mamah atau papa, 1 kata. Jadi kita mulai aware gitu. Kalau 1 tahun kok cuek banget, sama sekali nggak ngelihat kita, dipanggil cuek, nggak ada respon. Nah, itu yang perlu mesti jangan ditunda lagi. Jangan nunggu 2 tahun. Kadang-kadang kan masih 1 tahun, nanti juga didiemin aja. Dulu bapaknya soalnya 2 tahun ngomongnya. Nah, kalau zaman sekarang sebaiknya makin cepat, makin baik kita intervensi. Jadi, wahai ayah bunda, kalau di usia setahun bahkan sebelumnya tidak ada respon sama sekali, kayaknya ada yang perlu diperhatikan. Apalagi kalau biasanya di usia lebih dari segitu anak-anak biasa ngoceh, ini kok diem aja. Stimulasi bicaranya enaknya seperti apa tuh, Dok? Maksudnya agar mereka terpancing untuk juga beraktivitas dalam menggelakkan lidah dan mulut. Tentu stimulasi paling dongeng gitu utama itu dari keluarga ya. Iya. Nah, dari ibu dan kakak. Dari ini yang mengajak bicara bayi dari kecil. Jadi kebiasaan kita dulu kalau misalnya menidurkan bayi sambil menyanyikan satu lagu atau membacakan surat atau tadi bercerita, tentu itu sangat memberi stimulasi buat anak. Karena ada interaksi. Yang paling penting adalah bermain bersama anak, interaksi bersama. Jadi tidak hanya memberikan stimulus berupa gambar-gambar ditempel terus dibiarin aja. Tapi kita juga ngelihat, itu salah satu stimulus sebenarnya memang gambar, kartu dan sebagainya. Tapi harus dengan interaksi kita. Misalnya, wah ada gambar burung, misalnya ada kucing, ada gajah. Nah itu salah satu metode-metode yang biasanya menarik sama anak, termasuk benda-benda di sekitar kita ya. Kalau kita punya peliharaan kucing, tentu ini dengan kita mengajak komunikasi anak-anak itu dari kecil kita libatkan. Sebenarnya kan dari anak begitu bisa jalan sekitar 10 bulan berdiri, 10 bulan 12 bulan jalan, itu mereka biasanya udah bisa tuh interaksi. Misalnya dia akan ngikutin mainan, kalau laki-laki mainan bola, mainan itu. Nah, permainan-permainan itu juga memberikan stimulasi juga untuk bicara bahasa. Karena tentu kita kalau misalnya main bola, wah bolanya ngelempar, bolanya menggelinding. Jadi ada istilah-istilah yang dia dengar. Tidak hanya bermain fisik untuk dia ngejar bola itu, tapi juga kita ajak interaksi. Diajak bermain, diajak ngobrol, itu diperlukan banget. Tapi kalau ayah ibu kerja semua gimana? Ya babysitter yang diajarin untuk jangan malah diam. Karena kebanyakan Dok sekarang ini yang mengasuh anak itu justru seneng kalau anak itu nggak ngapa-ngapain, dia nggak repot. Repot ya. Betul. Padahal kan kalau dalam proses perkembangan anak, jadi setahun pertama itu istilahnya sensorik motor. Jadi fondasi awal untuk kemampuan-kemampuan berikutnya, kemampuan belajar academic learning itu nanti di usia 6-7 tahun, panennya itu nanamnya dari umur setahun 2 tahun ini gitu ya. Jadi seringkali seperti yang mungkin kalau zaman saya kecil itu umur 5 tahun pertama kan karena nggak ada era gadget ya, benar-benar bebas kita mainan apa saja, main explore di luar rumah, mau segala macam, main becek, main hujan, main tanah, main sama temen ya, itu sangat diperlukan. Ternyata itu
sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan bicara bahasa dan nanti tentu ke proses akademik. Nah, kalau orang tua sadar bahwa itu proses yang penting di usia 1, 2, 3 tahun ini, jadi tentu tidak akan menyanyiakan di fase-fase awal ini untuk memberikan stimulasi sebanyak-banyaknya. Makanya kenapa sekarang banyak klinik area playground yang ada sekolah sensorik motor untuk anak-anak setahun, untuk anak-anak 2 tahun, karena mungkin ya keterbatasan ruang main di luar rumah ya. Jadi itu mungkin bisa jadi alternatif juga kalau misalnya ayah bundanya sibuk, ya udah ikutin aja stimulasi dari awal. Kalau memang terjadi keterlambatan misalnya, paling enggak kita amati tuh kita bisa tunggu sampai 18 bulan. 18 bulan sama sekali nggak ada kata, udah jangan ditunggu lagi, segera cari pertolongan. Ke klinik, ke rumah sakit, kemana, untuk segera bisa distimulasi. Kalau di rumah memang tidak terbatas tadi ya, waktu, kemampuan, dan sebagainya, sekarang sudah banyak sekali klinik-klinik yang menyediakan tempat untuk stimulasi. Semakin dini dilakukan stimulasi, tentu hasilnya akan jauh semakin baik. Termasuk di klinik Wismari nih, nanti bisa bertemu dengan Dr. Amin. Lokasinya di mana tuh? Di Jalan Haji Nawi, Bu. Jalan Haji Nawi Raya nomor 5D. Dekat Pondok Indah, anak Jaksel kita. Oh, iya. Yang jelas kalau mendapatkan dukungan dari ahlinya lebih mantap kita ya. Dok, kalau seandainya kaitannya dengan, itu kan tadi bicara pemahaman tentang warna atau tentang apa itu, tersambung nggak atau lain lagi? Oh iya, jadi untuk bicara bahasa itu jenis kata yang disampaikan itu ada usia-usianya. Kalau yang pertama kali yang disampaikan biasanya untuk menyebut benda atau memanggil, tadi ya papa, mama. Kemudian nanti ada kata yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Makan, mam, atau susu dia mau. Untuk warna biasanya anak paham betul-betul ini merah, itu mana merah, itu di usia 3-4 tahun. Tapi kalau mengelompokkan itu bisa dari lebih awal. Misalnya kuning, coba cari yang warna kuning. Jadi dia menyamakan, walaupun dia belum bisa nyebut itu kuning. Dia jadi belum paham. Ya, itu di 2 tahun, 3 tahun itu udah mulai bisa. Jadi memang kalau misalnya setahun dia bisa menyebut saja, tapi biasanya belum paham. Jadi karena dia hafal aja. Kalau yang dia tonton tiap hari tentang warna, blue, red, yellow gitu. Ada juga anak yang udah bisa di 1 tahun tuh dia nyebut blue, red, yellow, tapi nggak ngerti blue itu yang mana, mana red. Jadi hanya menyebut saja. Kalau gitu bagus juga tuh kalau kita ngajarinnya misalnya nih, yuk kita pakai baju hijau. Nah cari gitu. Jadi lama-lama dia paham, oh warna hijaunya seperti apa. Jadi harus kreatif yang mendampingi ya. Itulah sebabnya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi ibu, wahai ibu, kalau bisa jangan dititipin ke orang anak-anak. Ibu ngomong gitu saya merinding loh, Bu. Ya kan kalau dititipin ke orang kan beda ya. Iya, betul. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita nafikan, namanya juga ditinggal kan. Itu yang tadi kan Dr. Ren bilang kan tetangga sebelah tuh ada tuh. Nah itu tuh yang paling senang dilakukan oleh ibundanya itu adalah ketika kita lewat atau apa, kita nyanyi yuk nyanyi. Jadi yang lewat itu misalnya anak kecil atau apa, diajak nyanyi, tapi ya cuman nyanyi lagu anak-anak yang seperti misalnya itu balonku atau apa gitu. Itu memang berpengaruh ya terhadap telinga, terus ke lidah gitu. Karena kan mau nggak mau karena dia dengar, dia ikutan gitu. Iya tentu. Jadi anak-anak kadang metode pengajaran atau metode yang menarik itu lagu termasuk salah satunya, lebih sering mungkin bernada karena ya. Jadi itu lebih menarik. Jadi anak yang kadang-kadang anak autis yang tidak tertarik apapun, misalnya kita kasih puzzle, kita kasih kartu, kasih ini, nggak mau respon, nggak mau ngikutin, tapi begitu nyanyi dia nengok tuh ngelihat. Nah kadang-kadang mulai ngikutin. Nadanya itu menarik ya. Kadang-kadang dia bisa bergumam sesuai nadanya walaupun nggak ngeluarin kata-katanya. Nah jadi tentu lagu itu salah satu yang makanya kenapa lagu anak-anak itu dari dulu sudah tercipta ya, karena ternyata itu metode yang paling kuat juga untuk anak-anak tertentu yang lebih tertarik ke
nada, ke bunyi, itu lebih cepat untuk yang mau berbicara. Bu, ngomong-ngomong terkait sama tadi tetangga itu, delay, artinya gini, udah speech delay, dibawa ke treatmentnya, ke terapinya, terlambat juga atau gimana tuh? Aku nggak pernah bertanya soal yang sensitif gitu ya, jadi kita bantu aja ketika dia perlu seperti itu. Nah, kaitan sama pertanyaan saya sebenarnya gini, Dokter Amin. Artinya kan ada orang yang nggak ngeh ya, nggak ngeh sehingga terlambat. Nah, dampaknya seperti apa sih kalau kemudian ditemukan lebih dini gitu? Gimana tuh, Dok? Iya, yang perlu kita perhatikan sebenarnya kenapa perlu identifikasi atau deteksi dini, kita mesti membedakan ini terlambat atau memang ini berbeda. Nah, kalau terlambat itu akan terkejar suatu hari. Jadi akan terkejar dan anak akan tipikal akan kembali seperti biasa menemui jalurnya lagi gitu ya. Tapi kalau bukan, kalau dia berbeda, nah dia akan memang punya perkembangan yang berbeda dan tentu dengan intervensi kita harapkan dia tetap akan nanti bisa mengikuti perkembangan yang lain seperti bersekolah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu sangat berbeda hasilnya, Dr. Henry. Jadi kalau pada pasien kasus contohnya dengan gangguan pendengaran, saat ini teknologi untuk gangguan pendengaran di Indonesia sangat maju pesat, yaitu dengan operasi. Kalau misalnya dia memang dari lahir terjadi gangguan dengar, kemudian dilakukan intervensi operasi sedini mungkin, 1 tahun atau pokoknya maksimal di bawah 2 tahun, dia akan bisa berkomunikasi secara normal seperti kita. Tapi kalau dia terlambat terdeteksinya, misalnya baru 2 tahun ketahuan kalau dia ternyata gangguan dengar sangat berat, kemudian dioperasinya pun telat di atas 4 tahun, walaupun sudah dioperasi, hasilnya tidak akan sama. Iya, betul. Jadi dia akan tetap punya aksen yang berbeda, cara bicara dan sebagainya. Dan itu yang sering saya temui orang tua yang menyesal gitu ya ketemunya di kita tuh, dan itu yang kita juga sedih gitu. Makanya kita perlu kampanyekan bahwa Indonesia nih untuk gangguan dengar nih teknologinya sudah tidak kalah dengan luar negeri. Jadi yang penting adalah deteksi dini sedini mungkin supaya kita intervensinya kalau ada hal-hal yang bisa diintervensi secara maksimal, intervensi secara maksimal. Kalau dia terlambat saja, misalnya setahun belum ngomong, 18 bulan, kemudian diintervensi, biasanya nggak akan terlalu lama intervensi, 1 tahun, 3-6 bulan, dia sudah terkejar, udah relatif lebih cepat untuk penanganannya. Tapi kalau 3 tahun baru diintervensi, terlambatnya udah kejauhan nih. Tentu waktunya untuk terapi pun jadi akhirnya akan lebih lama, 3 tahun terapinya, 4 tahun untuk ngejar dia untuk balik ke jadi kalau kita tidak terlambat, itu kemungkinan anak-anak setelah mereka membutuhkan kemampuan berbicara itu di usia setelah lewat dari golden age misalnya itu aman, bisa. Kalau nggak terlambat. Iya, tentu. Jadi kalau 18 diintervensi, kan 18 itu batas maksimal ya, kita bisa mentolerir menunggu itu tuh 18 bulan lah maksimal. Kemudian diintervensi, banyak yang kemudian datang udah TK, udah nama, sekarang juara loh, ini pasien dokter waktu itu yang sempat terlambat bicara gitu. Jadi kita temukan gimana tuh antara yang terlambat dengan yang emang ada kelainan. Kita lah kalau di usia sebelum 18 bulan nggak bisa ngapa-ngapain, halo mama, papa, hello gitu kan jadinya. Iya betul. Ada tanda-tanda yang lain Dokter Henry. Jadi kalau terlambat saja, biasanya memang yang terganggu masalah bicaranya. Jadi maksudnya tadi kosakatanya yang nggak keluar, tapi yang lainnya misalnya interaksi kontak mata disuruh dia paham, dia ada respon mendengar. Kalau misalnya Adik itu tolong ambilin handphone mama, dia tahu itu handphone, dia bisa ngambil, tuk ngambil. Tapi kalau yang dia ada sesuatu yang berbeda, yang terlambat tidak hanya bicara, tapi dia juga cuek, dipanggil nggak nengok, kontak mata sama sekali nggak ada, cenderung main sendiri, nggak mau sama temennya, mainannya berbeda dengan kalau yang lainnya mobil-mobilan, misalnya dia mainin dia 5 menit, 10 menit
bosan pindah Ganti lagi. lain. Kalau yang berbeda seringkali kalau pada anak autism, kalau ada mobil dia nggak mainin tapi dia cuma susun berderet, kemudian dia liatin aja. Itu bisa berjam-jam dia melakukan itu. Kalau kita ganggu, kita ambil gitu, dia marah, tantrum dan sebagainya. Nah itu yang perilaku-perilaku yang tidak hanya bicara bahasa, tapi ada hal-hal lain yang itu yang menunjukkan memang dia berbeda. Selain pemahaman bahwa itu bukan karena keterlambatan, tapi karena adanya autis, perbedaannya kan seperti yang tadi Dokter Iman gambarkan. Kalau seandainya yang ngomongnya cedal itu nggak ada kaitannya dengan terlambat bicara ya? Oh, kalau cadel itu Oh, istilah cedal, kita bukan cadel. Cadel. dysarthria Cadel ya. tuh sekarang lagi musim Bu itu. Lain itu. Salah satu dari jenis gangguan bicara bahasa, tapi biasanya dia tidak terlambat. Cuman cara bicaranya dari awal, misalnya manggil orang tua mama papa 1 tahun sesuai, dia kalimat aku mau makan 3 kata 2 kata 2 tahun Bisa. sesuai. Cuman ada artikulasi tertentu yang dia nggak bisa. Cadel tadi itu cadel. Seringkali huruf-huruf R kok dia tetap nggak bisa ya gitu sampai usia 4-5 tahun, huruf-huruf tertentu aja sih. Tapi dalam jumlah kata, dalam pemahaman, dalam interaksi dia nggak ada masalah. Iya. Kalau yang kagetan tuh, kalau yang apa? Tapi istilahnya kalau kaget kemudian latah. Nah, kalau latah kan? Sebenarnya kalau latah tidak termasuk sih. Karena anak kecil jarang ya. Kita bisa lihat Orang dewasa ya. Kalau Iya. sejauh ini nggak ada sih pasien saya yang latah anak kecil. Jadi latah itu hak prerogatifnya orang dewasa ya. Belum ada sih sampai sekarang saya dapatkan. Itu kalau ada istilah terapi bicara, berarti harus dibawa ke dokter, ke ahlinya. Itu dia apain aja sih? Maksudnya diajarin apa aja, terapinya seperti apa? Oh ya, jadi setelah nanti terdiagnosa ini gangguannya apa, itu nanti dari dokter akan merekomendasikan untuk melakukan terapi tentunya ya. Kita dari Rehab Medik itu ada tim terapi. Ada terapi bicara, ada terapi okupasi, ada terapi fisik, fisioterapis. Kalau untuk terapi bicara sendiri itu seringkali lebih untuk satu misalnya gangguan oromotor. Tadi Ibu ngelatih lidahnya. Misalnya lidahnya ini kurang bergerak. Dia kalau ngomong cenderung lidahnya diem aja gitu, nggak mau ngerakin. Atau bibir dan mulut, kalau ngomong nggak buka mulut, ngomongnya bergumam saja. Nah itu tuh ahlinya di terapi bicara. Termasuk untuk mengajarkan kosakata, pemahaman kata dan sebagainya. Pokoknya ketika ahlinya yang memegang aman gitu ya. Insya Allah. Iya. Baik, Ikhwan Akhwat, kita akan jeda sejenak bersama Dr. Amin Suharti, spesialis rehab medik, dan juga Dr. Henry Hidayatullah ya, di acara kita Info Sehat ini yang tengah membahas bagaimana mengenal keterlambatan bicara pada anak dan juga peran rehabilitasi medik. Kami jeda sejenak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di acara Info Sehat ini bersama Dr. Amin Suharti dan juga Dr. Henry Hidayatullah. Kita lanjut lagi bicara soal, aku tadi sebelum on air dengar terkait dengan Wismari. Nah, Wismari apa isih loro? Benar sekali. Bisa dijelasin? Wismari, Bu. Wismari itu adalah kalau nggak salah klinik ya. Iya betul. Klinik Wismari. Itu merupakan bagian dari, kalau seandainya di mana tempatnya? Di Jalan Haji Nawi Raya. Oh, kalau daerah sana paling dekat ke situ, asik juga. Betul. Gitu ya. Tapi pada prinsipnya kami juga memberikan, jadi klinik Wismari ini memang selain juga di klinik, kami juga memberikan layanan
ke rumah, Bu. Oh, jemput bola. Jemput bola. Zamannya Keren sekarang banget. udah jemput bola. Jadi home healthcare termasuk diantara itu. Jadi setelah katakanlah di assessment oleh Dr. Amin, nah kemudian terapis bicara itu bisa juga ke rumah. Kalau Gitu. Rasil perlu mau ke kantor. Oh iya. Kan itu kantor kan Rasil? Betul. Bisa ke rumah, bisa ke apartemen gitu. Jadi layanan kami memang klinik utama yang unggulannya adalah rehabilitasi medik, terapi bicara, ya. Kemudian ada yang lain juga nih, Bu. Ada misalnya butuh infus vitamin, itu bisa di rumah, bisa di apartemen. Ada lagi Sudirman, Bu. Dan Sudirmah. Sunat di rumah dan sunat di apartemen. Sudirman dong. Sudirman. Iya, ya. Kalau seandainya tadi Dokter Amin bilang, anak 2 tahun belum bicara, beware, harus diperhatikan bener. Itu semua, laki perempuan nggak ada bedanya? Sama, semua. Walaupun dari statistik, dikatakan laki-laki lebih banyak ya untuk yang terlambat, tapi kalau itu berlaku untuk semua. Jadi 2 tahun udah maksimal banget, udah jangan tunggu lagi kalau udah 2 tahun. Ada pengaruhnya nggak, Dok? Dari lingkungan ekonomi atas, ekonomi ada nggak ada ya? Jadi ada beda. Kan memang perempuan perlu mengeluarkan 30.000 ke atas satu hari. Jadi kemungkinannya dia harus tidak mengalami delay speech ya. Kalau tanda-tandanya selain yang tadi Dokter Amin sebutkan, yang tidak bisa menyebutkan 2 suku kata ya, cuma 1 suku kata aja, itu ngelatihnya untuk dia bisa berkembang, tidak misalnya ma, tapi bisa mama gitu, ada teknik tersendiri nggak? Oh iya, tentu kalau detail latihannya itu yang nanti dikerjakan oleh teman-teman dari terapis bicara ya. Pada dasarnya sih dengan kita mengucapkan sesuai dengan kata yang tepat, kata-kata yang benar ya. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak bilang susu tuh cucu, kita tetap bilangnya susu. Oh dia mau susu, ya walaupun dia misalnya belum bisa ngomong susu, dia bilang cucu, tapi kita tetap bilangnya susu, jangan ngikutin dia. Jadi supaya dia tahu oh yang ini lengkap itu susu gitu. Misalnya dia sudah bisa bilang ma, wah, ma bola gitu. Oh, nah kita menyebutkan, oh bola, adik mau bola. Jadi gitu sih. Jadi terus menerus kita betulkan kekurangan sempurnaan yang dia ucapkan itu ya. Iya, tanpa mengatakan di depan anak untuk koreksi, bukan bola, jangan gitu, nggak boleh gitu. Jadi kita semua, langsung otomatis aja menyampaikan. Semua kekeliruan dibetulin tanpa menyalahkan. Betul. Gitu ya. Kadang-kadang tanpa sadar sih Bu, sering kali kan susahnya kalau sudah terjadi keterlambatan, kadang-kadang tuh kita sebagai orang tua ngajarin anak sendiri itu lebih sering emosi ya, mungkin karena cemas kok ini nggak ada perubahan dan sebagainya, itu gampang sekali terpantik emosi. Jadi memang ada saatnya kita memang perlu bantuan profesional. Nah itu biasanya seminggu berapa kali atau untuk hadir dan mendapatkan dukungan? Kalau untuk terapisnya biasanya kita sarankan 2-3 kali seminggu untuk 2-3 kali. Tapi ada PR di rumah nih yang harus dibantu juga dilakukan orang tua di rumah. Jadi tidak hanya ansih pasrah terapis, terima jadi gitu. Jadi ada porsi-porsi yang memang kalau untuk membenarkan untuk ini mungkin lebih ini terapis bicara yang melakukan ya. Tapi stimulasi untuk kita ngajak main bareng dengan kita mengucapkan kata-kata yang tepat, itu juga stimulasi yang di rumah. Intinya sih kita paling penting tadi tuh ya, bermain dengan anak supaya anak nggak takut untuk ngomong, supaya anak nggak takut untuk bicara dengan kita gitu. Yang jelas kita, wahai ikhwan akhwat sebagai ayah bunda, jangan pernah menunjukkan kecewa atau nyalahin kalau anak itu memang belum seperti yang umumnya. Itu ngomong-ngomong kan sekitar 18 bulan ya batasannya.
Itu kalau seandainya usia sudah 2 tahun nih, anakku sudah 2 tahun, kira-kira umumnya itu berapa kosakata yang mereka biasanya bisa ucapkan? Ya, kalau 2 tahun itu kalau dia untuk merangkai kata, biasanya kita paling gampangnya itu 1 tahun itu 1 kata, dalam artian untuk menyebut mama, mandi, bola, satu-satu belum merangkai. 2 tahun itu sudah merangkai 2 kata. Nah, untuk merangkai 2 kata, minimal kosakata yang dia harus punya itu 50-100 kata. Normalnya anak-anak 2 tahun itu tuh sudah bisa 200-300 kata. Nah, kalau minimal banget ya 50 lah modalnya untuk dia bisa nyebut 2 kata. Mah mau bola, ayam goreng. Nah, itu minimal 50-100 kata. Jadi kalau dia baru bisa 20 kata, kok dia belum bisa merangkai? Ya iya Bu, modalnya masih kurang. Iya, itu yang perlu disampaikan. Pada anak-anak yang dengan keterlambatan bicara, ada kemungkinan juga berpengaruh terhadap IQ. Betul. Ya. Jadi dampak yang paling terbesar salah satunya itu ya. Ya. Jadi model dari IQ yang kita bisa ukur di anak-anak usia paling cepat sih 6-7 tahun ya. Itu dari perkembangan semua aspek, karena IQ itu menilai merupakan hasil perkembangan dari waktu dia perkembangan motorik kasar, berjalan, bicara, motorik halus, dia memegang, menulis, makan sendiri, keterampilan-keterampilan motorik halus ya, tangan, kemudian personal sosial, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang, bagaimana dia bersikap dengan orang, dan kemandirian. Semua interaksi ini nanti yang dituangkan dalam sebuah tes itu, dan sebagian besar tesnya tuh berupa verbal kan, pertanyaannya. Jadi tentu kalau anak terlambat bicara dan kemudian dia terlambat juga untuk pemahaman, tentu akan mempengaruhi hasil tes IQ-nya. Pada saat menjawab misalnya dia nggak bisa nih nyampein gitu, pasti nanti akan berpengaruh. Seandainya usianya sudah di atas 2 tahun, tapi itu belum pulih lah, dalam artian meskipun kita sudah mencoba membantunya, secara emosional kira-kira ada nggak pengaruhnya? Kan dia nggak sama dengan yang lain. Itu kira-kira efek bagi si anak sendiri merasa rendah diri mungkin secara berteman dengan yang lain atau apa gitu? Sebenarnya sih kalau untuk anak yang paling sering kita temui adalah kalau semakin besar dia masih terlambat bicara itu memang problem perilaku. Karena dia pengen menyampaikan sesuatu tapi dia nggak bisa. Yang kita temuin bukan rendah diri sih Bu, kalau emosi di usia 3. lebih cenderung emosi. Betul, lebih cenderung tantrum yang kita temuin. Jadi kalau dia minta sesuatu karena dia nggak bisa menyampaikan, akhirnya dia dengan guling-guling, orang tuanya datang, akhirnya dia dapat mau yang didapat. Jadi dia akan menggunakan perilakunya untuk menyampaikan keinginannya dengan nangis, dengan marah, dengan memukul, dengan itu yang biasanya dampak kelanjutan dari, karena dia sudah di atas 2 tahun itu sudah mulai ada keinginan yang dia makin berkembang keinginannya. Jadi dia udah pengen main bola, kadang-kadang dia pengen main sama temannya nggak ada yang mau karena nggak ngerti dia ngomong apa, akhirnya nggak ditemenin. Nah itu yang secara akhirnya sosial juga terpengaruh. Secara sosial, kalau pada anak-anak yang tidak terganggu atau bukan autism, yang dia memang senang bermain dengan orang, itu tentu akan jadi gangguan, makin emosional anaknya, makin marah-marah kalau di rumah, sedangkan kalau main keluar rumah temennya pada ngejauhin, karena dia nggak ngerti dia ngomong apa. Nah itu sih yang kita hindari. Yang repot, anaknya udah berguling-guling, ibunya marahin. Jadi ibunya juga nggak ngerti bahwa itu adalah perlu dukungan ya. Bukan. Terus ngomong-ngomong, itu kalau secara genetik ada nggak sih? Terlambat bicara secara genetik memang disampaikan ada pengaruhnya, tapi bukan berarti tadi ya tetap kita biarkan. Autism juga ada genetisnya, ADHD juga ada genetiknya. Jadi yang perlu kita tekankan juga bahwa anak-anak, perilaku anak itu sebenarnya adalah bagian dari komunikasi anak, cara berkomunikasi. Nah, tergantung kita mendidiknya
kalau misalnya ternyata anaknya ketika ngomong baik-baik kita cuekin, misalnya, mah mau main, kitanya sibuk tetap ini. Tapi begitu dia teriak, baru kita respon, adik mau apa sih? Gitu, kita juga teriaknya, ya kan gitu, ikut teriak juga. Nah itu secara nggak sadar kita membentuk perilaku dia kalau minta sesuatu tuh harus teriak. Karena ketika dia ngomong baik-baik, nggak diladenin. Nah, untuk kita mesti melihat lagi perilaku-perilaku yang misalnya yang tadi ya membuat kita marah itu sebenarnya ini anak sebenarnya maunya apa ya gitu. Apa jangan-jangan saya yang salah nih selama ini nggak paham apa yang dia inginkan. Jadi genetik gambarannya kan kita yang memahami satu penyakit tertentu nih, kalau udah ada genetik keturunan beda dengan yang tidak gitu kan. Seperti misalnya kalau autism juga ada pengaruh genetiknya. Jadi bukan dalam artian genetik. Kalau sekarang tuh kita sudah bisa periksa sequencing DNA masing-masing orang ya Bu ya. Nah yang dimaksud genetik di sini tuh saya misalnya sudah punya genetik X yang misalnya dia ketemu pada anak kemudian lingkungannya dan faktor-faktor yang lain itu bisa menjadi autism. Jadi dari sayanya memang sudah ada apa ya istilahnya ya. Tapi saya sendiri nggak autis, nah, gitu. Secara menurun ada, tapi bukan karier juga. Jadi memang sequencing genetiknya intinya ada yang ditemukan juga di keluarga ini. Jadi nggak selalu anak saya autis, kadang-kadang ponakan saya, karena kita satu keluarga punya genetik yang ini. Biasanya sih di lingkungan besar gitu, itu ada yang misalnya ponakan ada yang autis, nanti nggak langsung anaknya atau ibunya sih. Bisa cucunya. Iya betul. Jadi keluarga. Biasanya kan kalau dari pria turunnya ke wanita, pernah dengar kayak gitu tuh maksudnya. Kalau untuk autism tidak seperti itu. Beda dengan genetik yang penyakit lainnya, misalnya thalassemia dan sebagainya yang langsung otomatis terbawa gitu. Beda. Kalau kelahiran yang tidak normal dalam artian lebih dini ya, lebih awal gitu, prematur gitu. Itu kansnya untuk mendapatkan gangguan atau hambatan dalam berbicara ada nggak? Kita istilahnya anak-anak dengan prematur tuh resiko tinggi, high risk baby. Jadi dia sangat besar resikonya tidak hanya keterlambatan bicara, tapi keterlambatan yang lain. Jadi biasanya akan dipantau lebih seksama kalau pada anak-anak prematur ini. Jadi kalaupun nanti dia ada keterlambatan tuh diintervensi dari dini, karena dari awal kita sudah tahu dia punya resiko lebih tinggi dibanding yang lahirnya secara cukup bulan. Jadi tidak selalu sih kalau misalnya anak yang tadi ya, karena kita sudah tahu dia high risk baby, kemudian dipantau terus dan diintervensi dari awal, hasil akhirnya juga akan sama sih, maksudnya terkejar juga, dia bisa mengejar ketertinggalan. Jadi tidak selalu menetap keterlambatannya itu. Iya. Salah satu faktor tercetusnya kemudian terapi bicara kan pengaruh lingkungan ya tadi ya. Nah, saya coba tadi membayangkan kalau misalnya pada keluarga dengan orang tua yang memang sudah tunawicara, kan bahkan kita ngedapetin bahwa anaknya ya fine-fine aja gitu ya. Nah itu artinya kan ini dapat rangsangan dari mana gitu? Kalau pada kasus anak tunawicara karena gangguan dengar misalnya ya, karena orang tuanya dua-duanya gangguan dengar. Nah kalau anaknya yang dilahirkan itu tidak gangguan dengar, nah karena walaupun orang tuanya nggak bicara, tapi ada lingkungan lain yang dia tetap mendengar suara. Jadi di lingkungan itu kan sama sekali bukan tidak ada suara ya. Nah itu yang jadi stimulasi pada anak-anak tersebut gitu. Jadi modalnya karena dia nggak ada gangguan pendengaran, jadi dia masih bisa mendengar suara-suara dari yang lain, bukan dari orang tuanya, sehingga ya tidak terjadi masalah sih. Tadi Dokter Amin kan bilang yang dialami anak-anak itu di rumah, di luar, yang berbeda dengan anak-anak lain yang
setidaknya pasti memunculkan stres juga ya bagi si anak itu. Perlukah nanti sampai pada titik bantuan dari psikolog? Kalau misalnya dengan kondisi dia yang speech delay tadi mendapatkan ketidaknyamanan di luar karena teman-temannya meremehkan atau nggak suka bersama dia gitu, sampaikah perlu bantuan dari psikolog? Ya, pada kasus-kasus tertentu biasanya kaitannya terutama dengan perilaku. Di sini kita ada tim juga yaitu psikiatri, jadi dokter spesialis jiwa, kesehatan jiwa anak, itu kalau pada kasusnya anak-anak, dan psikolog tentu juga ikut berperan, sangat berperan. Jadi 2 kolaborasi ini kita semua, jadi apakah perilaku yang menyebabkan si anak ini dijauhi oleh teman-temannya ini bagian dari gangguan psikiatri atau bukan, itu tentu ranahnya dokter psikiatri nanti yang akan mengevaluasi. Nah, kalau ternyata problem perilakunya ini perlu untuk ditangani, ditindaklanjuti, itu dari psikolog tentu sangat berperan juga bagaimana dia untuk mengelola emosinya itu dalam bermain. Oke. Menarik sekali bahasan kita kali ini, Ikhwan Akhwat. Tetapi yang paling penting lagi nih sebelum terjadi speech delay, kita tahu atau enggak, itu yang paling baik kita lakukan sebagai orang rumah ketika bayi kita sudah lahir, sudah mengkurep, sudah pokoknya itu mulai apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah andai kata itu nanti jangan sampai terjadi gitu, Dok. Untuk mencegah, tentu untuk mencegah keterlambatan tadi ya dengan memberikan simulasi yang terus-menerus. Sebenarnya lingkungan natural di rumah itu sudah merupakan bagian dari stimulasi. Yang tentu yang kita sudah lakukan sehari-hari, misalnya sejak tadi ya mengamati perkembangan anaknya, dengan dia rutin untuk menimbang bayi biasanya di fasilitas-fasilitas kesehatan dimanapun, entah posyandu, puskesmas ataupun di dokter pribadi itu pasti akan terpantau nih perkembangan dan pertumbuhannya. Stimulasi yang dilakukan sesuai dengan alamiahnya. Kalau anak ASI tentu sambil ngajak bicara, tetap sambil kita ngajak bermain sesuai dengan perkembangannya, memberikan dia untuk ruang mengeksplor, untuk mencoba, untuk bermain, itu merupakan bagian dari stimulasi untuk mencegah terjadinya keterlambatan. Nah, yang perlu kita tahu kapan sih dikatakan terlambat, tadi kan sudah disampaikan. Nah, gitu ya. Kalau sudah tahu, kemudian terjadi ya jangan ditunda untuk segera diintervensi karena tentu itu akan lebih mudah dilakukan, hasilnya lebih baik sesuai dengan jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang dilakukan daripada kita menunggu kemudian memberi intervensi di fase akhir. Itu lebih susah. Jadi ngoceh sama bayi kita meskipun dia belum bisa ngomong itu melatih juga ya bagi dia untuk mendengar omongan-omongan gitu. Betul. Makanya kalau di Islam kan disampaikan bahkan sejak kandungan pun masih bisa diajak ngomong ya. Diajak ngobrol ya, dibacakan surat tertentu segala macam itu kan sudah disampaikan bahwa sebenarnya pendengaran kita ini sudah diciptakan dari sejak kandungan. Begitu lahir itu sudah punya mereka semua penglihatan, pendengaran, sensibilitas ini. Nah, itu yang stimulasinya ya sesuai dengan itu. Kalau penglihatan kita ajak untuk kontak mata, kemudian mainan-mainan yang berwarna-warni, pendengaran dengan suara-suara, dengan sentuhan yang semua mereka sudah punya modalnya, tinggal kita yang memberikan stimulusnya. Kenalkan lagu-lagu, ya, bersenandung. Terus satu yang pasti jauhin dari gadget. Betul. Tapi susah banget loh. 2 tahun pertama no gadget sama sekali ya. Jadi kita mesti ketat tuh di 2 tahun pertama. Nggak ada penelitian yang menyatakan bahwa semakin dini gadget ada manfaatnya. Yang ada semakin dini gadget selalu bermasalah. Jadi Bapak Ikhwan Akhwat, semua penonton di sini kita punya rules atau ini paling nggak 2 tahun pertama.
2 tahun pertama udah nggak ada manfaatnya sama sekali deh. Itu buat anak gadget. Merusak iya. Itu yang perlu dipahami. 2 tahun pertama. Setelah 2 tahun pertama itu ada range waktunya. 2 jam sampai 4 jam maksimal nonton TV. Biasanya kan 2 tahun udah mulai bisa jalan, bisa lari, bisa ini. Nah dia bisa tuh mulai kenal TV dan sebagainya. Itu kalaupun kita mengenalkan itu boleh 2 sampai 4 jam. Setelah 4 tahun ya kita sesuai dengan kebutuhan lah ya. Jadi kalau di 2 tahun pertama saya kira sih sebenarnya ya kalaupun nggak diberi juga nggak masalah sih. Anak itu juga belum tantrum amat sebenarnya 2 tahun pertama. Biasanya mereka mulai ngelatak, mulai nyoba, mulai ini kan di atas. Justru problemnya kalau orang tua nggak mau sibuk tuh. Hello. Pakai gadget. Memang itu benda 5x10 cm tuh aman gitu. Kasih aja dia itu udah dengerin musik, dengerin apa kan aman ya. Iya. Dan ajaibnya semua kondisi anak apapun nggak ada yang nolak. Iya. Mau anak autis, mau anak ADHD, Seneng mau anak aja gitu. jelek, anak yang suka semua sama benda itu. Dan kalau deteksi dini itu penting banget, harus ke dokternya untuk tahu, untuk itu tuh ditanggung BPJS nggak sih? Kalau di rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS ditanggung. Oh, sebab gitu ya, Dr. Amin ya. Sebab ada beberapa rumah sakit atau aku nggak tahu persisnya karena kemarin ada keluhan yang bilang, aduh kalau untuk ke psikiater kayaknya nggak ada yang free. Oh ya, tapi nggak tahu juga sih ya. Karena sepemahaman saya di cover, tapi gini Bu, jadi rumah sakit atau klinik yang memang kerjasama dengan BPJS. Nah kebetulan kalau di klinik Wisma nggak semua. Iya. Jadi kalau udah kerjasama dengan BPJS, insya Allah sih di cover. Tapi kalau di klinik Wisma Atlet kebetulan karena belum kerjasama dengan BPJS, jadi belum bisa di cover. Begitu. Jadi speech delay itu bisa terjadi, bisa tidak, dan seperti apa yang Dokter Amin tadi bilang, banyak hal yang mempengaruhi. Apalagi kalau udah terkait dengan pendengaran nih, itu terganggunya pendengaran si anak itu kalau misalnya boleh dicari tahu kesalahan orang tua ngorek-ngorek kuping, bersihin gitu, bisa nggak sih? Oh iya, jadi untuk gangguan pendengaran sendiri bisa dari bawaan lahir, maksudnya dari dia begitu lahir memang sudah kurang terjadi gangguan pendengaran. Ada yang penyakit infeksi, nah itu yang seringkali kaitannya dengan itu tadi korek-korek atau masukan binatang atau dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya infeksi. Pada anak-anak seringkali memang saluran hidung, tenggorokan dan telinga itu masih posisinya masih lurus. Jadi gampang sekali anak kalau batuk pilek itu larinya ke telinga. Jadi ikut pilek telinganya ya, ikut ada cairan. Nah, itu jangan dikurek-kurek atau dibersih-bersihkan. Nah, itu yang nanti kalau terjadi kerusakan pada gendang telinga, nah itu tentu akan menyebabkan gangguan dengar di masa mendatang. Jadi kalau ada anak yang batuk pilek, kemudian ada gangguan di telinga, ya, segera ke dokter sebaiknya, jangan dibersihkan. Pernah nemuin kasus, Bu, Dr. Amin. Nemuin kasus itu tadi ya terkait sama lubang telinga, hidung, itu saya nemuin manik-manik di telinga. Nah, itu loh gabusnya eyeshadow tuh di hidung anak-anak. Karena mereka suka memasukkan itu kadang yang tidak disadari ternyata udah infeksi, udah busuk. Nah itu yang juga salah satu faktor yang bisa mengakibatkan misalnya gendang telinganya juga akan buruk gitu loh. Pendengaran tentunya akan juga buruk. Kalau bicara soal anak mendengar kemudian ngikutin, ibu harus banyak ngomong, ayah juga. Kalau misalnya ayah dan ibunya itu punya perbedaan, misalnya ibunya dari Jawa, ayahnya dari Medan gitu. Itu kan perbedaan pengucapan katanya dan dialeknya, ataupun juga mungkin mereka malah bicara pakai bahasa Jawa sendiri, bahasa kalau dari Sumatera Utara, Medan itu Batak sendiri gitu, itu ada nggak kira-kira pengaruhnya bagi si bocah?
Kalau anak tidak dengan ganggu terlambatan bicara, sebenarnya pas 3 tahun pertama kehidupan anak itu fase menyerap yang sangat kuat. Jadi kayak kanebo kering gitu ya. Jadi apapun yang dia dengar, apapun yang dia bisa beradaptasi untuk mendengar, untuk belajar. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau dia tidak ada keterlambatan bicara. Tapi kalau anak-anak dengan keterlambatan, memang kita sarankan untuk memilih satu bahasa yang akan digunakan dalam rumah itu. Jadi kalau mau pakai bahasa Indonesia ya semuanya bahasa Indonesia di dalam satu rumah supaya anaknya nggak kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya. Tapi kalau nggak ada ketertinggalan sih nggak masalah. Kadang-kadang kan ada yang pakai bahasa Inggris, sementara yang ngasuh misalnya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, gitu. Sampai bapak ibunya maunya pakai bahasa Inggris. Anak kalau dia nggak ada keterlambatan ya dia bisa beradaptasi tuh dua-duanya, dia bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bilingual aman. Tapi kalau anak-anak dengan keterlambatan itu akan kesulitan dia untuk mengejar bahasa mana dulu nih yang saya harus kejar. Iya. Menarik sekali, Ikhwan Akhwat. Sayangnya kita dibatasi juga oleh waktu nih ya. Betul. Terkait dengan bagaimana menghadapi speech delay di closing statement, mungkin Dr. Henry dan juga Dr. Amin bisa tambahkan yang bisa kita genggam erat. Kira-kira biar anak kita ke bawah. Dr. Amin. Baik, terima kasih. Jadi ayah bunda sekalian, ikhwan akhwat dimanapun berada, sangat penting untuk memantau perkembangan anak kita. Jadi kita awasi dari mulai lahir, kemudian perkembangan 1 tahun. Jadi ulang tahun itu tidak hanya mensyukuri bertambahnya usia, juga sudah sejauh mana perkembangan anak-anak kita. Dengan deteksi dini akan segera dikenali, kemudian diberikan intervensi yang tepat. Tentu itu akan menjadi aset ataupun bekal yang sangat baik untuk anak di kemudian hari. Dr. Henry? Iya, jadi ikhwan akhwat sekalian, dari apa yang tadi dipaparkan Dr. Amin semakin jelas kita harus jadi lebih aware. Nah, Klinik Wisma Hari hadir menjadi bagian dari keluarga Anda ketika ada kondisi-kondisi yang tadi diceritakan oleh Dr. Amin, sehingga intervensi menjadi lebih cepat, lebih optimal, hasilnya juga lebih optimal, dan tentunya itu yang diharapkan bagi orang tua. Jadi kami hadir, ikhwan akhwat bisa menghubungi Klinik Wisma Hari di Jalan Haji Nawi Raya, dekat Pondok Indah, dan dapat dihubungi dengan nomor telepon 0811 903 5432. Jadi satu lagi 0852 13.150. Demikian Bu Nuni. Terima kasih Dr. Amin, Dr. Henry untuk info sehat dari Radio Silaturahim yang mudah-mudahan membuat kita semakin paham, bisa melangkah lebih ringan ke depan terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani, terlebih-lebih untuk keluarga kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.